wabarakatuh. Hai teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi tentang keseimbangan perekonomian, pendekatan agregat demand dan supply ADAS. Baik, langsung saja. Pendahuluan, perekonomian suatu negara merupakan sistem yang kompleks dan dinamis, yang melibatkan interaksi antara berbagai faktor seperti permintaan, penawaran, harga produksi, dan kebijakan ekonomi. Salah satu tujuan utama dalam studi ekonomi makro adalah mencapai keseimbangan perekonomian di mana permintaan agregat atau agregat demand AD dan penawaran agregat atau agregat supply AS berada pada tingkat yang seimbang. Keseimbangan perekonomian merupakan kondisi di mana tidak ada kelebihan atau kekurangan dalam perekonomian dan output agregat serta tingkat harga relatif stabil. Pendekatan ADAS melibatkan analisis terhadap hubungan antara permintaan agregat AD dan penawaran agregat AS di dalam perekonomian. Permintaan agregat mencerminkan total belanja konsumen, investasi, pengeluaran pemerintah, dan net ekspor suatu negara pada berbagai tingkat harga. Sementara itu, penawaran agregat mencerminkan total produksi barang dan jasa dalam perekonomian pada berbagai tingkat harga. Keseimbangan perekonomian tercapai ketika permintaan agregat AD dan sama dengan penawaran agregat AS. Baik, materi selanjutnya yaitu pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja adalah tempat di mana pencari kerja dan calon karyawan berinteraksi dan berhubungan dengan perusahaan yang membutuhkan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan mereka. Pasar tenaga kerja juga didefinisikan sebagai tempat di mana perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja memiliki penawaran dan permintaan tenaga kerja. Materi selanjutnya yaitu indikator tenaga kerja. Terdapat beberapa indikator ketenaga kerjaan pada tahun 2019. 1. Tingkat pengangguran terbuka atau TPT. 2. Tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK. 3. Tingkat kesempatan kerja atau TKK. 4. Tingkat setengah pengangguran. 5. Indikator pasar tenaga kerja Indonesia atau Key Indicator of Labor Market KILM. 6. Indikator Sustainable Development Goals atau SDGs. 7. Pekerjaan layak atau decent work. 8. Indikator lainnya menurut Badan Pusat Statistik. Dari selanjutnya yaitu kurva agregat supply. Hubungan penawaran agregat atau agregat supply AS adalah hubungan antara jumlah barang dan jasa yang ditawarkan, dan tingkat harga ini terjadi karena perusahaan yang menawarkan barang dan jasa memiliki harga yang kaku dalam jangka pendek, tetapi harga yang fleksibel dalam jangka panjang. Kurva penawaran agregat adalah kurva yang terbentuk melengkung dari kiri bawah ke kanan atas dan memiliki tingkat kelengkungan yang meningkat seiring berjalannya waktu. Baik, kita beralih ke ciri-ciri kurva agregat supply. Kurva penawaran agregat AS memiliki ciri-ciri sesuai dengan evaluasi pemikiran makroekonomi dan analisis penawaran agregat tahun 2022. A. Kurva penawaran agregat akan menurun sedikit demi sedikit selama tingkat pengangguran tetap tinggi, karena tingkat penggunaan barang modal belum mencapai tujuannya, dan upah tetap perusahaan dapat meningkatkan produksinya pada harga yang tetap. B. Kurva penawaran agregat meningkat dari titik B hingga titik C, yang merupakan titik pada garis tegak pada tingkat kerja penuh, karena tingkat pengangguran telah menurun dan kapasitas pabrik telah mencapai batas maksimalnya. C. Kurva penawaran agregat akan semakin tegak ketika tingkat kesempatan kerja penuh. Selanjutnya yaitu jenis-jenis kurva penawaran agregat. Dibagi menjadi dua, yaitu kurva penawaran agregat jangka pendek dan kurva agregat jangka panjang. Selanjutnya yaitu agregat demand. Permintaan agregat dalam pengertian umumnya adalah keseluruhan permintaan dalam ekonomi oleh pengguna terhadap barang dan jasa. Permintaan agregat pula bisa diartikan sebagai jumlah total permintaan terhadap seluruh jenis barang dan jasa yang hendak diproduksi pada masa tertentu.
Nilai permintaan agregat diungkapkan dengan bentuk jumlah total keseluruhan nominal uang yang digunakan pada suatu kepentingan baik berupa barang maupun jasa pada tingkat level harga yang spesifik pada periode tertentu. Selanjutnya itu faktor agregat demand. 1. Perubahan suku bunga. 2. Tingkat pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. 3. Perubahan ekspektasi inflasi. 4. Perubahan nilai tukar mata uang. Selanjutnya itu rumus perhitungan permintaan agregat. Permintaan agregat dapat dihitung pada umumnya. Perhitungan dilakukan untuk perhitungan dalam jangka waktu yang panjang atau disebut juga sebagai permintaan domestik bruto. Rumus untuk menghitung permintaan agregat standar dapat dituliskan sebagai berikut. AD sama dengan C tambah I tambah G tambah X kurang M. Dari rumus tersebut penjelasannya, di mana AD sama dengan agregat demand atau permintaan agregat, C rencana biaya pengeluaran untuk barang dan jasa, I rencana pengeluaran untuk investasi, G pengeluaran pemerintah, X ekspor, dan M adalah impor. Selanjutnya yaitu kurva permintaan agregat AD. Kurva permintaan agregat atau aggregate demand kurva adalah kurva yang memberikan penjelasan tentang hubungan antara jumlah output agregat yang diminta terhadap tingkat harga di saat seluruh variabel yang lain dianggap tetap atau konstan. Ada dua cara untuk menurunkan kurva permintaan agregat, yaitu dengan pendekatan teori jumlah uang dan didasarkan pada pengujian perilaku. Pendekatan pertama juga merupakan pendekatan yang sangat sederhana, yaitu pendekatan teori jumlah uang, di mana permintaan agregat ditentukan hanyalah oleh jumlah uang, sedangkan pendekatan kedua didasarkan pada pengujian perilaku setiap bagian komponen dalam permintaan agregat, misalnya investasi, konsumsi, dana ekspor bersih, dan pengeluaran pemerintah. Selanjutnya yaitu keseimbangan ADAS. Menurut Kennisan, permintaan agregat seringkali tidak teratur dan dipengaruhi oleh berbagai tindakan ekonomi, baik permintaan maupun swasta. Efek jangka pendek utama dari perubahan permintaan agregat, baik yang diperkirakan maupun yang tidak diharapkan, bukanlah pada harga tetapi pada output real dan kesempatan kerja. Menurut Kennisan, harga dan upah khususnya lambat merespon perubahan penawaran dan permintaan yang menyebabkan siklus kekurangan surplus khususnya tenaga kerja. Seperti yang dapat kita lihat dari gambar di samping, kurva AD dan kurva AS bertemu di titik E, menunjukkan bahwa tingkat harga berada di PE dan agregat permintaan dan penawaran total sama di YE dari pendapatan nasional real. Titik E menunjukkan bahwa ekonomi akan mencapai equilibrium, bahwa perusahaan tidak akan memperluas atau mengurangi produksinya, dan aktivitas ekonomi telah mencapai kondisi yang stabil. Keseimbangan ekonomi telah tercapai dalam situasi ini. Keseimbangan output dapat terbentuk ketika agregat penawaran dan permintaan datang secara bersamaan. Kurva agregat penawaran akan memotong setiap titik dalam 3 kisaran agregat penawaran. Tingkat harga dan output dapat terpengaruh saat agregat penawaran dan permintaan datang bersamaan. Hal tersebut tergantung pada titik perpotongannya di mana. Baik, materi selanjutnya yaitu tenaga kerja dan upah dalam perspektif Islam. Tenaga kerja dalam perspektif Islam adalah semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja. Sedangkan upah dalam perspektif Islam ialah upah dalam agama Islam adalah suatu yang harus dibayarkan atau diberikan kepada pihak yang berhak menerimanya sebagai bentuk jaminan dan penghargaan atas apa yang telah dilakukannya terhadap pemberi upah. Tadi materi yang sempat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, and thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.